Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hasan dari Universitas Cacing Mandani dengan NIM 23050767. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul inovasi produk perangkat lunak. Selanjutnya yaitu ada gambar proyek Virtual Mouse System. Proyek ini mengembangkan teknologi hand tracking menggunakan kamera untuk mengontrol mouse tanpa perangkat fisik. Inovasi ini menggunakan fitur-fitur canggih seperti 1. Deteksi gestur jari untuk klik, 2. Kalibrasi cahaya otomatis, 3. Manajemen pengembangan menggunakan Trello board. Next yaitu ada matriks resiko proyek. Yang pertama itu resikonya ada keterlambatan pengerjaan. Dampaknya proyek tidak selesai tepat waktu. Mengatasinya membuat timeline jelas dan monitoring mingguan. Levelnya medium. Yang kedua yaitu resikonya komunikasi tim. Dampak kesalahan pengerjaan fitur. Antisipasinya yaitu update harian via grup komunikasi. Level medium. Yang ketiga yaitu kehilangan data. Dampaknya hilang program kerja, backup berkala ke cloud dan fisik. Levelnya low. Yang keempat yaitu resiko anggota posif. Dampaknya beban kerja tidak seimbang. Antisipasinya pembagian tugas dengan deadline tugas. Levelnya medium. Yang kelima kesalahan planning. Dampaknya meleset dan target awal. Mengatasinya review berkala bersama dosen, yaitu level selanjutnya low. Nah, selanjutnya siklus perbaikan CI atau CD. Nah, yang pertama itu ada feedback, user, survei, dan log aplikasi. Dan yang kedua ada analisis, identifikasi pola masalah. Yang ketiga prioritas, urutan perbaikan fitur. Yang keempat eksekusi, implementasi kode. Yang kelima monitor, evaluasi kerja, patch. Selanjutnya itu indikator kebersihan. Di sini ada return of investment 100%, keuntungan ekonominya. Modal Rp 1 juta, manfaat Rp 2 juta. User retention 70%, user aktif 3, user drop off. Next yaitu ada kepuasan pengguna skala 1 sampai 5. Di sini ada ratingnya di setiap fitur-fitur atau lain-lainnya. Yang pertama yaitu kemudahan, ratingnya 4,2, tampilan ratingnya 4,1, fitur ratingnya 4,4, lalu unitas 4.0, kepuasan totalnya dari keseluruhan yaitu ratingnya 4,6. Rata-rata skor 4,26 per 500, yaitu sangat baik sekali. Selanjutnya yaitu ada strategi jangka panjang. Nah, yang pertama update fitur, yang kedua monitoring, yang ketiga engagement, yang keempat kolaborasi. Sekian dari akhir slide saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yaitu ada Virtual Mouse Project Management. Yaitu ada misi-misi proyeknya, kendali tanpa sentuh, mengembangkan sistem virtual mouse yang memanfaatkan teknologi komputer vision untuk menerjemahkan gestur tangan menjadi perintah kursor komputer. Navigasi berbasis gestur jari. Nah, di sini klik virtual dengan deteksi jarak jari. Integrasi webcam real time. Next, status pengerjaan atau live board. Di sini ada to do, instalasi to do dan library. Yang kedua in progress, implementasi gestur klik. Yang ketiga done, testing webcam dan visual lingkaran.
Selanjutnya itu ada fokus utama atau gesture klik. Nah, di sini ada status in progress, high priority. Fitur paling krusial saat ini adalah mekanisme klik tanpa sentuh. Logika teknis menghitung jarak eksekusi antara thumb tip ID4 dan indeks vektor tab ID8. Yang kedua, jarak 30 px sistem mengirim sinyal klik. Selanjutnya yaitu ada strategi mempertahankan inovasi jangka panjang. Next yaitu ada tantangan utama. Inovasi bukan sekedar penciptaan. Kunci keberhasilan adalah referensi dan refleksi. Sistem tidak cukup hanya selesis dibuat agar sistem manajemen proyek berbasis Trello ini bertahan. Ia harus berevolusi melawan perubahan kebutuhan user, tren teknologi yang cepat. Selanjutnya yaitu ada nomor 4 pilar strategi. Yang pertama, relevansi dan sistem, adaptasi terhadap tren teknologi cepat, ringan, mobile first, dan meningkatkan keamanan data pengguna secara berkelanjutan. Yang kedua, monitoring aktif, pemantauan kesehatan sistem, error rate, dan kepuasan pengguna, feedback loop secara real time. Yang ketiga, upgrade fitur, pengembangan terhadap implemented update untuk fitur-fitur modern seperti otomatisasi dan integrasi kalender. Yang kelima, user engagement, meningkatkan ketertarikan pengguna melalui gamifikasi dan layanan support yang responsif. Next yaitu ada rencana upgrade fitur. Pengembangan dilakukan bertahap agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna, user experience. Yang pertama, during UI, yang kedua real time notif, yang ketiga integrasi, yang keempat auto report. Selanjutnya itu ada masa depan dan kolaborasi. Yang pertama, gamifikasi, yang kedua mobile app, yang ketiga instruksi dan UMKM, yang keempat AI integration. Selanjutnya itu ada strategi keberlanjutan inovasi, membangun referensi dan retensi jangka panjang. Yang ketiga yaitu pilar utama keberlanjutan, fokus strategi untuk memastikan inovasi tetap relevan dan dinikmati pengguna, yaitu pertama evaluasi fitur produk, kedua retensi pengguna adoption, yang ketiga kesehatan sistem tech stack. Selanjutnya roadmap jangka pendek dan menengah, langkah-langkah strategis dalam 12 bulan ke depan. Yang pertama, otomasi dasar retensi, fokus pada perkembangan bug, penyelenggaraan UI, dan peluncuran fitur. Kedua, integrasi dan otomasi, integrasi dengan kalender eksternal dan pengembangan modul modifikasi via email. Yang ketiga, skalabilitas dan mobile, perluasan dari platform mobile dan pembaruan struktur database untuk mendukung pembaruan user base yang lebih besar. Yang keempat, AI atau ML integration, pengenalan fitur cerdas AI untuk membantu pengguna memprioritaskan tugas, mendeteksi prioritas konflik, jadwal, dan auto summary programs. Selanjutnya itu monitoring berbasis data. Skill umpan balik inovasi. Yang pertama, realitis fitur baru. Yang kedua, monitoring data, MAU, CST atau error. Ketiga, analisis prioritas upgrade. Siklus ini menjamin inovasi selalu responsif terhadap kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu kesimpulan, fokus utama referensi teknologi AI dan keterlibatan pengguna engagement. Yang kedua, metrik keberhasilan dinilai dari MAU, CST, skor, dan kecepatan sistem latensi. Inovasi perubahan yang berkelanjutan dengan strategi yang terencana dan didorong data. Inovasi sistem manajemen proyek ini akan tumbuh menjadi solusi yang esensial. Di sini ada diagramnya. Yang pertama, input
Yang kedua analisis, yang ketiga prioritas, yang keempat eksekusi, yang kelima monitoring. Selanjutnya itu ada penjelasan tahapan. Yang pertama input data, yang kedua analisis prioritas, yang ketiga eksekusi dan monitor. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.